Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1206. Dengan cara ini, Stephen Lin menjadi presiden asosiasi klan Lin. Dari saat dia menjadi anggota asosiasi klan Lin hingga dia menjadi presiden asosiasi klan Lin, hanya ada sekitar 1 jam di antaranya. Dia juga presiden termuda dari asosiasi klan Lin dunia selama bertahun-tahun. Stephen Lin mengambil stempel dan token ketua dari tangan Lin Jiacheng di tengah tepuk tangan. Kenang-kenangan itu berupa lencana berkarakter Lin, berwarna keemasan, berukuran kira-kira setengah telapak tangan, dan sangat berat untuk dipegang, sepertinya terbuat dari emas asli. Karena kamu telah menjadi presiden, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mendapat begitu banyak suara? Lin Jiacheng bertanya pada Stephen Lin dengan suara rendah. Tentu saja. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sebenarnya, sebelum saya datang ke sini, saya mengenal banyak orang di sini. Yang di sana bernama Lin Siji. Dia memiliki 2 perusahaan terdaftar dengan aset puluhan miliar. Saya bertemu dengan beberapa ekonomi masalah pada saat itu, dan saya meminta grup Lin saya untuk menghubunginya untuk membantunya mengatasi kesulitan. Yang ini, bernama Lin Xiong, dari Akademi Ilmu Pengetahuan Harvard. Dia memiliki proyek yang membutuhkan uang. Saya baru saja meminta seseorang untuk menginvestasikan 200 juta yuan padanya, dan itu, Lin Tianchai, putrinya selalu diganggu oleh gangster lokal beberapa waktu lalu, dan saya menyuruh seseorang mematahkan kaki gangster itu, dan ada banyak hal seperti itu, jadi orang-orang ini berutang saya nikmat. Petik 2. Jadi begitu. Lin Jiacheng tiba-tiba menyadari. Tidak pernah ada hal yang mutlak di dunia ini. Mereka memilihmu karena kamu satu-satunya. Tapi ketika objek lain muncul, dan objek ini bermanfaat bagi mereka, mereka akan dengan mudah beralih ke objek lain. Karena Anda memutuskan bahwa tiket ini akan menjadi milik Anda, jadi Anda bahkan tidak melakukan pemeliharaan hubungan yang paling dasar, jadi tentu saja, mereka memberi saya tiketnya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Hal-hal ini mudah untuk dikatakan, tetapi ini bukan proyek kecil untuk benar-benar melakukannya. Kata Lin Jiacheng. Itu benar, jadi ketika saya tahu Anda tidak mengundang saya ke upacara pemujaan leluhur asosiasi klan Lin, saya meminta orang-orang untuk mulai melakukan hal-hal ini. Saya memobilisasi banyak sumber daya, dari menemukan target hingga penyaringan target, dan kemudian bantuan yang ditargetkan, semua ini membakar uang, tetapi sekarang tampaknya uangnya terbakar dengan sangat baik, kata Stephen Lin. Tidak heran saya kalah. Saya pikir Anda hanya bersemangat untuk menjadi presiden. Saya tidak menyangka Anda telah membuat begitu banyak persiapan untuk menjadi presiden. Tidak salah bagi saya untuk kalah dari Anda, kata Lin Jiacheng. Tentu saja, hal di atas hanya sekunder, yang terpenting adalah masalah utama, kata Stephen Lin. Apa masalahnya? Lin Jiacheng bertanya. Kamu sudah terlalu lama duduk dalam posisi ini. Aku bukan satu-satunya yang iri padamu. Orang pintar tahu bagaimana berbagi hujan dan embun, tapi kamu sudah terlalu lama makan sendirian. Stephen Lin berkata dengan datar. Murid Lin Jiacheng menyusut sedikit, lalu dia mendengus dingin dan tidak banyak bicara. 1 kalimat terakhir untukmu. Ini adalah kecenderungan umum bahwa kamu akan digantikan olehku. Jika kamu mengaku kalah seperti ini, maka kita akan tetap menjadi klan Lin. Jika kamu tidak mau mengaku kalah, maka aku tidak akan membiarkannya begitu saja demi klan Lin. Kamu, seperti yang dikatakan Stephen Lin, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lin Jiacheng. Karena aku sudah kalah, maka aku tidak akan mau kalah, kata Lin Jiacheng dengan dingin. Itu akan menjadi yang terbaik. Stephen Lin sedikit tersenyum. Pertemuan itu berakhir di tengah tepuk tangan meriah. Karena Stephen Lin menjadi presiden baru,
Stephen Lin juga akan memimpin upacara pemujaan leluhur klan Lin besok. Bagi Stephen Lin, ini jelas merupakan peningkatan status yang sangat besar. Peningkatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan sebagai imbalan bermain dengan uang. Tentu saja, kemampuan Stephen Lin untuk menjatuhkan ketua tidak ada hubungannya dengan dia yang sangat kaya dan mampu bertarung, tetapi hubungan ini tidak mutlak. Stephen Lin membawa Lin Wei dan Lin Chairong keluar dari ruang pertemuan bersama, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga Lin lainnya, mereka kembali ke kediaman mereka. Patriark, saya telah menyerahkan masalah ini kembali ke keluarga kami, dan keluarga akan segera menyebarkan kabar baik. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Anda adalah Presiden Asosiasi Klan Lin Dunia, kata Lin Chairong dengan penuh semangat. Tenang. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, Asosiasi Klan Lin hanyalah salah satu dari banyak asosiasi klan di dunia. Suatu hari di masa depan, kita akan memimpin asosiasi klan Lin bersama-sama. Berdiri di garis depan dari semua nama keluarga, pencapaian ini bukan apa-apa saat ini. Petik 2. Menjadi nama keluarga paling kuat di dunia. Lin Chairong bertanya dengan mata cerah. Ya. Stephen Lin mengangguk, menyipitkan matanya lebar-lebar. Suatu hari, aku pasti akan menjadikan Lin nama keluarga paling kuat di dunia. Keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller semuanya akan diinjak-injak di bawah kaki kita. Patriark, jangan membicarakannya, hanya mendengarmu mengatakan itu membuatku merasakan tekanan darah meningkat, jangan beri aku pendarahan otak. Lin Wei tertawa. Hal-hal ini tidak bisa diburu-buru sekarang, Chairong, kamu harus lebih memperhatikan upacara pemujaan leluhur besok, dan jangan melewatkan apapun yang harus disiapkan. Ini pertama kalinya aku menjadi tuan rumah upacara pemujaan leluhur, jadi tidak ada jangan salah. Stephen Lin berkata dengan wajah serius. Patriark, jangan khawatir, saya sudah melakukan hal-hal ini sejak lama. Saya juga akan membuat janji dengan beberapa tetua dari asosiasi klan, dan saya berencana meminta mereka untuk belajar dari mereka. Saya yakin itu akan sangat mudah, kata Lin Chairong. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, aku masih sangat lega menyerahkan masalah ini padamu. Ini suatu keharusan. Stephen Lin berkata dengan serius, Presiden dapat memutuskan di mana upacara pemujaan leluhur akan diadakan. Sebelum Lin Jiacheng menempatkan upacara pemujaan leluhur di Singapura selama beberapa dekade, kita harus memindahkan upacara pemujaan leluhur lain kali. Pergilah kembali ke ibu kota kekaisaran, sehingga kita dapat dianggap menghormati ambang pintu keluarga Lin daratan kita. Oke, saya mengerti, Patriark, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya akan keluar dan melakukan sesuatu terlebih dahulu, kata Lin Chairong. Yah, kamu keluar. Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, Lin Chairong meninggalkan ruangan sendirian. Lin Wei, ingatlah untuk belajar lebih banyak dari Chairong. Dia lebih perhatian darimu, dan dia lebih bijaksana darimu. Jika suatu hari kamu bisa mencapai levelnya, maka aku bisa memberimu lebih banyak tugas, kata Stephen Lin. Aku tahu Patriark. Lin Wei mengangguk dengan serius. Pada saat yang sama, bagian lain dari hotel. Lin Jiacheng kembali ke kamarnya sendirian. Anggota asosiasi klan yang dekat dengannya pada awalnya mulai menarik garis dengannya. Lin Jiacheng, yang tidak lagi menjabat sebagai presiden, hanyalah anggota biasa di asosiasi klan Lin. Bagi anggota asosiasi klan itu, anggota biasa tidak banyak berguna bagi mereka. Padahal anggota biasa ini adalah orang terkaya di Singapura, terus kenapa? Siapa yang bisa menjadi anggota asosiasi klan, siapa yang bukan partai yang kuat? Selama tidak terlalu banyak konflik kepentingan, mereka dapat sepenuhnya mengabaikan Lin Jiacheng. Sepertinya Anda adalah pemimpin bisnis, tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda mengelola penulis internet? Lin Jiacheng duduk di sofa dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia kalah dari Stephen Lin,
tetapi dia tidak mau mengaku kalah. Meski ancaman Stephen Lin masih terdengar di telinganya, baginya, kehilangan jabatan presiden berarti kehilangan sarana mencari untung, dan itu juga berarti kehilangan muka. Sebagai orang terkaya di Singapura, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke arah Lin Jiacheng. "Tuan, ini panggilan Tuan Park Heng-yu," kata wanita itu. "Ambil," kata Lin Jiacheng. Wanita itu mengangguk, menyambungkan telepon, lalu berlutut di samping Lin Jiacheng, dan meletakkan telepon di sebelah telinga Lin Jiacheng. "Tuan Lin, saya baru saja mendengar berita bahwa Stephen Lin mengambil posisi Anda sebagai Presiden Asosiasi Klan Lin." Suara Park Heng-yu datang dari ujung telepon. "Ya," kata Lin Jiacheng tanpa ekspresi. "Jadi sekarang, apakah kamu masih ragu? Sekarang Stephen Lin dapat mengambil posisimu sebagai presiden, lain kali, dia dapat mengambil semuanya darimu. Stephen Lin adalah penjahat yang tidak memiliki garis bawah. Untuk menghadapi orang seperti itu, kami hanya bisa menggunakan gerakan yang paling kejam," kata Park Heng-yu. Mendengar kata-kata Park Heng-yu, Lin Jiacheng terdiam lama. "Apakah kamu punya saran bagus?" Lin Jiacheng bertanya. "Saya punya banyak saran, saya tidak tahu mana yang ingin Anda dengar," kata Park Heng-yu. "Yang mana yang paling kejam?" kata Lin Jiacheng. "Yang paling kejam." Park Heng-yu tampak sedikit terkejut, dia bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Jangan lakukan itu, atau lakukan saja," kata Lin Jiacheng. "Hahaha, apa yang kamu katakan benar sekali, jangan lakukan, atau lakukan jika kamu ingin melakukannya. Aku punya ide yang sangat bagus, dan ide ini membutuhkan kerja sama kita berdua. Kamu bertanggung jawab untuk menggunakan kekuatan resmi, dan saya akan bertanggung jawab untuk sisanya," kata Park Heng-yu. "Bagaimana menurutmu?" Lin Jiacheng bertanya. "Ide ini seperti ini." Park Heng-yu mengatakan pikirannya dengan suara yang dalam di telepon. "Seseorang perlu bekerja sama dengan masalah ini, jika tidak, dari perspektif identitas Stephen Lin, ini tidak akan berdampak besar padanya," kata Lin Jiacheng. "Apakah tidak cukup menemukan orang-orang di sekitar Stephen Lin untuk bekerja sama? Saya telah menyelidiki, dan Stephen Lin pergi ke Sinpo kali ini dengan seorang wanita bernama Lin Chairong. Lin Chairong sekarang adalah wakil kepala keluarga Lin. Jika Anda bisa membujuk dia untuk membantu, maka saya pasti akan dapat membunuh Stephen Lin," kata Park Heng-yu. "Lin Chairong." Lin Jiacheng sedikit mengernyit, dan berkata, "Tidak mudah untuk meminta bantuannya." Petik 2. Wanita ini dulunya adalah kepala keluarga Lin, tetapi kemudian Stephen Lin menjadi kuat, dan dia akhirnya bergabung dengan Stephen Lin. "Mungkin kamu bisa buka terobosan dari sini, apapun yang terjadi, paksaan dan godaan baik-baik saja, selama dia mengangguk, maka Stephen Lin akan mati," kata Park Heng-yu. Bab 1207. Malam tiba. Lin Chairong berjalan keluar dari sebuah kamar di Hotel Hilton. Dia memegang folder di tangannya. Apa yang ada di dokumen itu adalah apa yang dia rekam barusan. Upacara pemujaan leluhur besok adalah hal yang sangat penting bagi Stephen Lin, jadi Lin Chairong tidak berani lalai. Dia harus menyelesaikan seluruh proses upacara pemujaan leluhur. Periksa dengan ketat. Tindakan pencegahan harus dilakukan juga diperiksa berulang kali oleh sesepuh perkumpulan marga tersebut, berusaha mencegah kesalahan dalam upacara pemujaan leluhur besok. Lin Chairong menguap dan melihat arlojinya. Saat itu sudah pukul 11.30 malam, melewati waktu tidurnya. Secara umum, Lin Chairong akan tidur sekitar jam 10 setiap malam, bermain dengan ponselnya sebentar, tidur sekitar jam 11, dan bangun sekitar jam 6.30 sampai 7 keesokan paginya. Kerja dan istirahat yang begitu baik telah menjaga tubuh Lin Chairong dalam kondisi sangat baik. Lin Chairong berjalan ke pintu lift dan hendak menekan lift. Pada saat ini, ponsel Lin Chairong tiba-tiba berdering. Lin Chairong mengangkat telepon dan melihat-lihat,
hanya untuk menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Setelah ragu sejenak, Lin Kairong menjawab telepon. "Nyonya Lin Kairong, halo." Suara pria yang dalam datang dari ujung telepon. Lin Kairong sangat asing dengan suara ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Siapa kamu?" "Kamu tidak peduli siapa aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu menyukai hidupmu sekarang?" tanya pria itu. "Apa maksudmu?" Lin Kairong bertanya. "Apakah kamu bersedia merendahkan Stephen Lin?" Ujung telepon yang lain bertanya lagi. Lin Kairong mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Jika Anda tidak mau merendahkan Stephen Lin, maka Anda turun sekarang, datang ke pintu belakang hotel, dan saya akan menunjukkan jalan yang jelas," kata ujung telepon yang lain, dan menutup telepon dengan sekejap. Lin Kairong memegang ponsel, melihat nomor aneh itu, dan setelah hening sejenak, menekan tombol lift ke bawah. Tidak lama kemudian, lift datang. Lin Kairong masuk ke lift, naik lift ke bawah, lalu berjalan ke pintu belakang hotel. Melalui pintu belakang hotel, Lin Kairong datang ke sebuah gang. Saat ini, sebuah mobil diparkir di luar gang, dan seorang pria berjas hitam berdiri di samping mobil tersebut. Melihat Lin Kairong muncul, pria itu membuang puntung rokok di tangannya ke tanah dan membasminya, lalu duduk di kursi pengemudi. Lin Kairong berjalan ke mobil pihak lain. "Masuklah ke dalam mobil," kata pria berjas itu. Lin Kairong ragu sejenak, dan masuk ke mobil pihak lain. Saat masuk ke dalam mobil, Lin Kairong mengirim Lin Wei berbagi lokasi secara real time. Mobil melaju menjauh dari hotel, dan setelah berkeliling kota beberapa saat, akhirnya berhenti di sebuah villa. "Tuan sedang menunggumu di dalam," kata pengemudi itu kepada Lin Kairong setelah keluar dari mobil. Lin Kairong keluar dari mobil dan melihat villa di depannya. Villanya tidak besar, tapi lokasinya sangat bagus. Lin Kairong berjalan ke pintu villa dan membunyikan bel pintu. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang wanita cantik paruh baya berdiri di belakang pintu. Melihat pihak lain, Lin Kairong tertegun sejenak, tetapi wanita cantik paruh baya itu bersikap sangat normal. Dia tersenyum pada Lin Kairong, lalu menjauh dan berkata, "Tuan sedang menunggumu di dalam." Lin Kairong masuk ke villa. Wanita cantik itu membawa mereka ke ruang tamu. Lin Jiacheng sedang duduk di sofa di ruang tamu. "Tuan Lin Jiacheng." Lin Kairong sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka bahwa orang yang mencarinya adalah Lin Jiacheng. "Duduklah, Nona Kairong," kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Lin Kairong duduk berhadapan dengan Lin Jiacheng. "Tuan Lin Jiacheng, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Lin Kairong bertanya. "Jangan khawatir, minum teh dulu," kata Lin Jiacheng. Wanita cantik yang berdiri di sampingnya datang dan mulai membuat teh. "Saya tidak tertarik minum teh. Tuan Lin Jiacheng, jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saya," kata Lin Kairong. "Karena saya tidak tertarik minum teh, saya akan mengatakan yang sebenarnya." Lin Jiacheng tersenyum, menatap Lin Kairong dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda pernah menjadi kepala keluarga Lin." "Iya." Lin Kairong mengangguk. Kemudian, "Karena Stephen Lin sangat kuat, Anda bergabung dengan Camp Stephen Lin dan mengikuti Stephen Lin sampai sekarang. Begitukah?" tanya Lin Jiacheng. "Itu benar," kata Lin Kairong. "Pikirkan, kamu dulu adalah kepala keluarga, tapi sekarang kamu hanya pengikut di sebelah Stephen Lin. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman dengan perbedaan status ini?" tanya Lin Jiacheng. Mendengar ini, Lin Kairong mengangkat alisnya dan berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang membuat patriark kita terlalu kuat?" Petik 2 titik. Kuat, jadi itu memberi orang ilusi bahwa dia tidak terkalahkan, dan di dunia ini, kekuatan-kekuatan tidak berarti apa-apa. Jika tidak, dengan statusnya sebagai Raja Suci, dia bahkan tidak akan menjadi pemimpin. "Anda mau lari bersamaku?" kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. "Bukankah kamu juga kalah darinya?" Lin Kairong berkata dengan bercanda.
Aku kalah darinya hanya karena aku meremehkan musuh, itu saja, kata Lin Jiacheng. Benarkah? Lin Kairong tersenyum tanpa komitmen. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai lawan saya, karena menurut saya, seorang pria yang belum mengalami 30 atau 40 tahun temper dan pemukulan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Jadi ketika menghadapi tantangannya, saya meremehkan musuh, dan itu adalah justru karena meremehkan musuh yang disebabkan oleh situasi saat ini. Jika saya diberi kesempatan lagi, dia pasti akan kalah total, kata Lin Jiacheng. Sayang sekali waktu tidak dapat diputar kembali, kata Lin Kairong. Ya, memang benar waktu tidak bisa diputar kembali, tapi kita bisa mengubah masa depan. Lin Jiacheng berkata dengan serius. Ubah masa depan. Lin Cairong mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Lin Cairong, aku tahu kamu adalah orang dengan ambisi besar, itu sebabnya kamu berpartisipasi dalam pertempuran keluarga Lin sebagai seorang putri. Bukan hanya tentang menjadi wakil patriark, selama Anda diberi kesempatan, Anda pasti akan menantang posisi patriark keluarga Lin, dan Anda pasti mampu menjadi patriark keluarga Lin. Kata Lin Jiacheng, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa menjadi kepala keluarga Lin? Kepala kita sangat kuat. Jika aku berani tidak setuju, maka aku pasti akan menghilang ke dunia ini tanpa peringatan. Lin Kairong menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Lin Cairong, Lin Jiacheng mengangkat alisnya. Lin Cairong menambahkan kata berani sebelum kata Yixin. Dengan kata lain, dia hanya tidak berani memiliki hati yang berbeda, bukan karena dia tidak bisa memiliki hati yang berbeda. Berita yang diungkapkan oleh kata-kata ini membuat Lin Jiacheng bahagia. Tidak peduli seberapa kuat Stephen Lin, apakah menurutmu dia bisa bersaing dengan suatu negara? Lin Jiacheng bertanya. Bersaing melawan suatu negara? Tidak mungkin. Kekuatan suatu negara tidak dapat dilawan oleh tenaga kerja. Ini adalah konsensus, kata Lin Kairong. Ya, jadi, jika Singapura menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi Stephen Lin, apakah menurut Anda Stephen Lin dapat mengatasinya? Tanya Lin Jiacheng. Apa yang kamu bicarakan? Pemerintah Singapura diatur untuk berurusan dengan Stephen Lin. Bagaimana ini mungkin? Bukan terserah kamu di Singapura, Lin Kairong menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Nona Cairong, saya punya cara untuk membuat Stephen Lin tinggal di negara Sinpo selamanya, dan jika Stephen Lin tinggal di negara Sinpo selamanya, maka Anda wakil kepala keluarga Lin, tidak diragukan lagi. Lin Kairong mengerutkan kening, menatap Lin Jiacheng dan berkata, metode apa yang kamu bicarakan? Ketahui nasibmu dan tetap di Singapura, kata Lin Jiacheng. Kamu tidak bisa memberitahuku. Lalu mengapa kamu mencariku? Lin Kairong bertanya dengan marah. Aku masih tidak tahu apakah kamu benar-benar mau bekerja sama dengan kami. Kecuali kamu menunjukkan ketulusan yang cukup, maka aku akan memberitahumu seluruh rencananya. Kata Lin Jiacheng. Ketulusan? Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Kairong. Ini sangat sederhana. Lin Jiacheng tersenyum dan berkata, ada seorang pria bernama Lin Wei di sebelah Stephen Lin. Dia juga anggota senior keluarga Lin. Jika Stephen Lin tinggal di Sinpo di masa depan, dia mungkin menjadi milikmu musuh. Jadi, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan. Anda mengajak Lin Wei berkencan, lalu bunuh dia di depan saya, jadi saya yakin Anda benar-benar bersedia bekerja sama dengan kami. Bunuh Lin Wei. Lin Kairong mengerutkan kening, jelas, Lin Jiacheng ingin dia memilihnya. Ya, bagaimanapun juga, cepat atau lambat dia akan menjadi musuhmu. Bunuh dia sekarang, di satu sisi, kamu dapat memenangkan kepercayaan kami, dan di sisi lain, kamu dapat menyelamatkan musuh untukmu di masa depan. Ini adalah kemenangan situasi menang. Tentu saja, premisnya adalah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, kata Lin Kasing. Jika kita bekerja sama, saya pikir itu dapat dipertimbangkan,
Tetapi biarkan saya membunuh Lin Wei, ini tidak baik. Lin Wei adalah orang yang cakap Stephen Lin, jika kita membunuhnya sekarang, tidak mungkin untuk menjamin bahwa kita tidak akan mengejutkan ular. Saat itu, Stephen Lin akan waspada, terlepas dari kami apapun yang ingin Anda lakukan akan jauh lebih sulit, kata Lin Kairong. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, rencana kami akan dilaksanakan segera setelah kematian Lin Wei, dan kami jamin Stephen Lin tidak akan diberi kesempatan untuk waspada, kata Lin Jiacheng. Itu masih tidak berhasil, aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, Lin Kairong menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri, selama kamu menonton dari samping, kata Lin Jiacheng. Aku. Lin Kairong tampak sedikit bermasalah. Pikirkan sendiri, bunuh Lin Wei, kamu tidak perlu melakukannya sendiri, kamu bisa mendapatkan kepercayaan dan kerja sama kami dengan kami, dan begitu kami bekerja sama, maka Stephen Lin hanya akan menemui jalan buntu. Bagimu, deposisi patriark keluarga Lin ada di ujung jarimu, kata Lin Jiacheng. Lupakan saja. Lin Kairong menggelengkan kepalanya. Melihat Lin Kairong menggelengkan kepalanya, wajah Lin Jiacheng tiba-tiba menjadi gelap. Bab 1208 Konspirasi. Sepertinya kamu sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan kami, kamu hanya ingin berbicara dengan kami. Lin Jiacheng menatap Lin Kairong dengan wajah gelap dan berkata, saya tidak ingin membunuh Lin Wei, karena saya berteman dengannya. Jika Anda mengubah persyaratannya, mungkin kita masih bisa bekerja sama, kata Lin Kairong. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu sekarang? Kata Lin Jiacheng. Karena kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Lin Kairong berdiri dan berkata, Tuan Lin Jiacheng, sampai jumpa besok. Petik 2. Setelah berbicara, Lin Kairong berjalan keluar. Lin Cairong, kamu punya pacar bernama Wu Mingkai, kan? Lin Jiacheng bertanya tiba-tiba. Lin Kairong tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Lin Jiacheng. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Kairong bertanya dengan wajah gelap. Ini benar-benar pria yang tampan. Lin Jiacheng mengambil beberapa foto entah dari mana dan membolak-baliknya di tangannya. Lin Kairong bergegas ke sisi Lin Jiacheng dengan penuh semangat, dan merebut foto itu dari tangan Lin Jiacheng. Apakah kamu marah? Lin Jiacheng memandang Lin Kairong dengan bercanda dan berkata, kamu juga menyedihkan. Kamu hanya berbicara tentang pacarmu ketika kamu berusia 30-an. Aku khawatir pacar ini ada untuk tujuan menikah. Anda mengatakan jika dia mengalami kecelakaan dan membuatnya cacat, apakah Anda akan tetap menikah dengannya? Atau langsung putus dengannya? Petik 2. Lin Jiacheng, Anda juga orang terkaya di Singapura. Sebagai orang besar, Anda mengancam saya dengan pacar, apakah kamu tidak takut diejek oleh gadis yang begitu lemah? Lin Kairong bertanya dengan marah. Di mana aku mengancammu? Orang yang hidup di dunia ini akan selalu menemui beberapa kecelakaan. Aku baru saja menyebutkan beberapa kemungkinan, dan aku tidak mengatakan bahwa kecelakaan pasti akan terjadi pada pacarmu. Lin Jiacheng mengangkat bahu dan berkata, kamu. Lin Kairong menunjuk ke arah Lin Jiacheng dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Lin Jiacheng ini akan begitu bejat. Lin Kairong, aku sebenarnya tidak menginginkan ini. Jika kamu berjanji untuk membunuh Lin Wei dan bekerja sama dengan kami lagi, maka aku jamin pacarmu tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Kata Lin Jiacheng. Aku tidak akan bekerja sama denganmu, bahkan tidak memikirkannya, kata Lin Kairong. Oh, benarkah? Apakah Anda bersedia mengabaikan keselamatan pacar Anda untuk Stephen Lin? Tanya Lin Jiacheng. Kata-kata Lin Jiacheng membuat Lin Cairong menunjukkan ekspresi berjuang. Aku dengar kamu sangat penyayang, kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Lin Jiacheng, aku mohon, jangan sentuh pacarku. Lin Kairong memohon. Kalau begitu kamu pergi dan bunuh Lin Wei, kata Lin Jiacheng. Tidak, tidak. Lin Kairong menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin pacarmu terluka untuk Lin Wei?
Tanya Lin Jiacheng. Aku tidak mau, kata Lin Kairong. Kalau begitu bunuh Lin Wei, kata Lin Jiacheng. Aku juga tidak mau, kata Lin Kairong. Apakah kamu bercanda? Lin Jiacheng menatap Lin Kairong dengan wajah gelap dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, pacarmu akan selalu menjadi orang cacat, atau kamu membunuh Lin Wei dan menjadi sekutuku. Kamu pilih dirimu sendiri. Petik 2. Aku. Lin Kairong meneteskan air mata, dan tampak sangat terjerat. Aku akan memberimu 3 detik untuk berpikir. 3, 2. Petik 2. Aku akan membunuh Lin Wei. Lin Kairong menangis. Bagus sekali. Lin Jiacheng tersenyum dan berkata, di masa depan, kamu pasti akan bangga dengan keputusan bijakmu. Sekarang aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mengajak Lin Wei berkencan, dan orang-orangku akan membantumu. Dapatkan Lin Wei. Petik 2. Oke. Aku akan mengajaknya kencan sekarang, kata Lin Kairong, mengangkat ponselnya untuk menelepon Lin Wei, dan mengajak Lin Wei berkencan dengan dalih makan larut malam. Dia setuju, aku akan mencarinya sekarang, kata Lin Kairong. Orang-orangku akan pergi bersamamu, kata Lin Jiacheng. Terserah kamu, kata Lin Kairong, berbalik dan pergi. Optimislah tentang dia, dan kamu harus melihatnya membunuh Lin Wei dengan matamu sendiri, kata Lin Jiacheng kepada beberapa bawahannya. Bawahan itu mengangguk, lalu mengikuti Lin Kairong. Di bawah malam, Lin Kairong meninggalkan villa Lin Jiacheng bersama beberapa orang. Sisi lain, setelah menerima telepon Lin Kairong, Lin Wei meninggalkan hotel sendirian, dan pergi ke tempat di mana dia setuju untuk bertemu dengan Lin Kairong. Setengah jam kemudian, Lin Wei keluar dari mobil, melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, Lin Wei datang ke sebuah gang. Lin Wei melihat ponselnya dan memastikan bahwa Lin Kairong menemuinya di tempat ini. Dia meletakkan teleponnya, berdiri di dinding dan menunggu. Beberapa menit kemudian, Lin Kairong masuk ke gang bersama beberapa pria. Mengapa kamu menemukanku selarut ini? Kamu membawa semua orang ini bersamamu. Lin Wei memandangi orang-orang di sekitar Lin Kairong dan bertanya dengan heran. Dia adalah Lin Wei, kata Lin Kairong kepada seseorang di sampingnya. Pria itu mengangguk, lalu meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan pistol. Biarkan aku melakukannya. Lin Kairong mengulurkan tangannya dan berkata. Pihak lain tertegun sejenak, tetapi kemudian dia berpikir bahwa akan lebih baik jika Lin Kairong dapat membunuh Lin Wei daripada dirinya sendiri, jadi dia menyerahkan pistol di tangannya kepada Lin Kairong. Lin Kairong mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Lin Wei. Apa yang kamu lakukan, Kairong? Lin Wei bertanya dengan ngeri. Lin Wei, maafkan aku, kata Lin Kairong. Tidak. Kami tidak memiliki permusuhan, jangan. Lin Wei baru setengah berbicara ketika suara tembakan terdengar. Tubuh Lin Wei tiba-tiba jatuh ke belakang, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia sudah mati, kata Lin Kairong. Orang-orang di sekitar Lin Kairong segera berjalan menuju Lin Wei. Lin Wei terbaring telungkup di tanah, dengan darah mengalir dari dada kirinya. Seorang pria berjongkok dan meletakkan jarinya di bawah hidung Lin Wei. Setelah memastikan bahwa Lin Wei tidak bernafas, pria itu berdiri, mengangguk ke orang di samping Lin Kairong, dan berkata, mati. Petik 2. Periksa denyut nadi lagi, kata orang di samping Lin Kairong. Orang di sebelah Lin Wei hendak mengulurkan tangannya ke arah leher Lin Wei, tetapi pada saat ini, jendela lantai atas di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Siapapun yang menembak, apa yang kamu lakukan? Seorang pria menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berteriak keras. Pergi. Pria di sebelah Lin Kairong memberi perintah, dan sekelompok orang berbalik dan segera pergi. Lin Kairong menyembunyikan pistol di pinggangnya dan pergi bersamanya. Segera tidak ada seorang pun di gang, hanya Lin Wei yang tergeletak di tanah. Setengah jam kemudian, Lin Kairong kembali ke villa Lin Jiacheng.
Ada pepatah di Longguo bahwa mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah yang terbaik. Di masa depan, kamu akan senang dengan keputusan hari ini, kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Sekarang, kamu seharusnya tidak menyakiti pacarku, kan? Tanya Lin Kairong. Tentu saja tidak, omong-omong, saya mendengar dari bawahan saya bahwa keahlian menembak Anda sangat akurat, dan Anda mengenai jantung dengan satu tembakan, kata Lin Jiacheng. Saya telah belajar keahlian menembak sejak saya masih kecil, dan memukul jantung tidaklah sulit, kata Lin Kairong. Nah, kalau begitu kamu benar-benar serbaguna. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan senjatanya? Tanya Lin Jiacheng. Beri aku pistol itu, kata Lin Kairong. Itu tidak baik, bagaimanapun juga itu milikku, kata Lin Jiacheng. Meskipun saya tidak terlalu pintar, saya juga tahu bahwa selama pistol ada di tangan Anda akan selalu memiliki bukti fisik pembunuhan saya, dan saya akan tunduk pada Anda selama sisa hidup saya. Oleh karena itu, tidak mungkin aku memberimu senjata itu. Lin Kairong menggelengkan kepalanya. Murid Lin Jiacheng menyusut sedikit, dan kemudian dia tersenyum, haha, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, aku tidak berpikir seperti itu, karena kamu berencana untuk menyimpan senjata itu, maka simpanlah, orang-orang di bawah tangan saya masih ada banyak, baiklah, mari kita bicara tentang bisnis sekarang. Petik 2. Saya hanya akan membantu Anda kali ini, kata Lin Kairong. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya berkali-kali, selama waktu ini cukup, jika kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan, itu akan tergantung pada situasinya, kata Lin Jiacheng. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kata Lin Kairong. Lin Jiacheng tersenyum dan melirik bawahannya. Segera, seorang bawahan datang dengan tas hitam. Bawahan ini meletakkan tas di depan Lin Kairong, lalu membuka mulut tas, memperlihatkan bubuk putih di dalamnya. Apa ini? Lin Kairong bertanya dengan cemberut. Ini adalah heroin, bubuk beracun dengan kemurnian tinggi, beratnya 1 kilogram, kata Lin Jiacheng. 1 kilogram. Wajah Lin Kairong sedikit berubah. Di Singapura, hukuman untuk bubuk beracun sangat berat. Orang yang membawa lebih dari 30 gram bubuk beracun dapat dihukum mati. Jika 1 kilogram heroin ditempatkan di kamar Stephen Lin, itu cukup untuk Stephen Lin untuk tinggal di negara Sinpo selama sisa hidupnya. Penggemar beracun adalah bahaya publik di seluruh dunia, bahkan jika Longguo ingin memaafkan Stephen Lin, sama sekali tidak ada cara untuk memaafkannya. Lin Jiacheng berkata sambil tersenyum. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak heroin? Lin Kairong bertanya. Ini sebenarnya bukan rahasia. Pahlawan wanita ini dikirim oleh Park Heng-yu. Untuk operasi ini, Park Heng-yu bertanggung jawab memproduksi barang-barang ini, dan saya bertanggung jawab untuk menghubungi polisi tingkat tinggi di Singapura dan mengirim mereka ke polisi tingkat tinggi. Adapun Anda akan bertanggung jawab untuk meletakkan benda ini di kamar Stephen Lin dan meninggalkan sidik jari Stephen Lin di atasnya. Dengan kerja sama ketiga pihak, Stephen Lin akan dihukum oleh hukum paling berat di Singapura. Kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Untuk hal semacam ini, kamu bisa membeli beberapa pelayan hotel. Mengapa kamu menginginkanku? Tanya Lin Kairong. Para pelayan tidak diperbolehkan masuk dan keluar kamar kepresidenan dengan santai. Apalagi tugas terpenting kali ini adalah meninggalkan sidik jari Stephen Lin di tas kemasan heroin. Kami telah memikirkan masalah ini, dan Andalah yang melakukannya. Paling tepat, hanya Anda yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari suite Stephen Lin, dan hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk membiarkan Stephen Lin meninggalkan sidik jari di tas. Yang paling penting adalah Anda juga dapat bersaksi melawan Stephen Lin sebagai saksi yang tercemar. Di bawah gema dari banyak bukti, Stephen Lin tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Lin Jiacheng berkata dengan niat membunuh. Bab 1209 Pencarian. Lin Kairong tidak menyangka Lin Jiacheng akan melakukan trik kotor seperti itu.
Jika Stephen Lin benar-benar ditipu, tidak akan ada peluang untuk kembali, karena semua saksi dan bukti ada. Sekarang, tugas terserah kamu. Lin Jiacheng tersenyum dan menunjuk ke tas itu dan berkata, bawa barang ini pergi. Petik 2. Oke. Baiklah. Lin Kairong mengangguk dan berkata, beri aku sarung tangan. Petik 2. Haha, kamu masih sangat waspada, berikan sarung tangannya, kata Lin Jiacheng. Seseorang segera memberi sarung tangan Lin Kairong. Lin Kairong mengenakan sarung tangan, mengambil bubuk beracun di atas meja, berbalik dan berjalan keluar. Langkah selanjutnya adalah menunggu jaring dikumpulkan. Lin Jiacheng mengangkat kakinya dan tersenyum. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi-pagi, lalu berganti menjadi gaun sederhana bergaya China. Warna gaun panjang ini relatif gelap sehingga tidak akan terlihat terlalu meriah dan hanya cocok untuk upacara pemujaan leluhur hari ini. Sekitar pukul 8 pagi, Stephen Lin datang ke auditorium. Saat ini, di auditorium, potret leluhur Lin sudah digantung. Faktanya, tidak semua orang dengan nama belakang Lin berasal dari satu tempat. Nama belakang Lin terutama berasal dari nama belakang Zi, nama belakang Ji, dan modifikasi etnis minoritas. Namun, di antara keluarga Lin, leluhur yang diakui dari keluarga Lin adalah seorang pria bernama Lin Jian. Oleh karena itu, potret leluhur keluarga Lin adalah Lin Jian. Selain potret keluarga Lin, banyak juga potret orang-orang terkenal dalam sejarah keluarga Lin yang semuanya dianggap sebagai nenek moyang keluarga Lin. Apa yang disebut upacara pengorbanan terutama untuk mengabadikan dan menyembah orang-orang ini, sehingga dapat meningkatkan kekuatan sentripetal dari semua kerabat klan Lin. Semua anggota keluarga Lin bangun sangat pagi, dan datang ke auditorium lebih awal untuk membantu. Upacara pengorbanan semacam ini umumnya tidak mengundang orang luar untuk membantu, dan semua kontribusi harus menjadi anggota klan Lin. Hanya dengan cara ini ketulusan ibadah dapat tercermin. Pasti suatu kehormatan besar untuk melakukan sesuatu, yang berarti bahwa Anda memiliki berat badan. Sebagai ketua baru, peran utama Stephen Lin adalah memberi perintah. Beberapa hal kecil sudah dilakukan panitia sebelumnya, tinggal memimpin upacara di awal upacara pemujaan leluhur tanpa ada kesalahan. Tanpa diduga, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda bukan anggota asosiasi klan, tetapi setelah 2 hari, Anda telah menjadi presiden asosiasi klan. Berdiri di samping Stephen Lin, Lin Chao menghela nafas. Bukankah itu karena presiden kita hebat? Lin Yun berdiri di sisi lain Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Apakah ada di antara kalian yang melihat Lin Wei? Stephen Lin bertanya. Lin Wei, apakah itu pengikutmu? Tidak melihatnya, ada apa, apakah itu hilang? Tanya Lin Yun. Saya belum melihatnya sejak pagi ini, dan tidak ada yang menjawab panggilan telepon, kata Stephen Lin dengan cemberut. Seharusnya tidak. Karena kamu adalah seorang pengikut, bagaimana mungkin kamu tidak menjawab telepon? Lin Yun bertanya dengan curiga. Ziming, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal sepele seperti itu. Yang paling penting adalah memimpin upacara pemujaan leluhur kita. Lin Chao mengingatkan. Yah, begitu. Stephen Lin mengangguk. Waktu datang ke jam 9 dalam sekejap mata. Hanya ada 15 menit tersisa sebelum waktu keberuntungan pukul 9.15 ketika upacara pemujaan leluhur dimulai. Situs telah sepenuhnya diatur dan diperiksa berulang kali. Semua anggota keluarga Lin juga telah tiba di auditorium. Setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka semua mengenakan pakaian biasa. Setidaknya ada 4 hingga 500 orang berkumpul di seluruh auditorium. Di antara mereka ada lebih dari 200 anggota asosiasi klan Lin, dan 200 lainnya adalah anggota keluarga mereka. Patriark, aku masih belum melihat Lin Wei. Lin Kairong berjalan ke sisi Stephen Lin dan berkata dengan suara yang dalam. Orang ini. Stephen Lin mengerutkan kening. Pada saat ini,
Lin Jiacheng berjalan dengan beberapa orang. Mengapa Presiden mengerutkan kening? Upacara pemujaan leluhur akan segera dimulai, jadi tidak boleh ada kesalahan. Lin Jiacheng bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, upacara pemujaan leluhur hari ini tidak dapat dicela. Stephen Lin berkata dengan dingin. Haha, itu yang terbaik. Lin Jiacheng tersenyum, lalu berjalan ke barisan depan dan duduk. Lin tua, ku dengar pria Stephen Lin bernama Lin Wei hilang. Seorang anggota komite berbisik kepada Lin Jiacheng. Oh, begitu. Mungkin aku merasa malu, jadi aku lari, kata Lin Jiacheng sambil tersenyum. Malu sendiri, kenapa? Tanya panitia curiga. Jika namanya tidak benar dan perkataannya tidak benar, jika kamu bersikeras untuk memimpin upacara pemujaan leluhur, jika kamu sedikit tidak tahu malu, kamu tidak boleh datang. Orang bernama Lin Wei itu masih sedikit berwajah. Lin Jiacheng berkata dengan ringan. Beberapa orang di sekitar tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Lin Jiacheng melirik Stephen Lin dengan seringai di sudut mulutnya. 15 menit berlalu dalam sekejap mata. Musik serius terdengar di tempat kejadian. Setelah itu, Stephen Lin berjalan perlahan ke panggung depan. Dia berdiri di depan potret leluhur Lin, memegang mikrofon, dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang di depannya. Selamat datang semua anggota keluarga Lin yang bisa datang ke sini hari ini untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur dari Asosiasi Klan Lin kami. Ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Saat ini, saya sangat bersemangat karena aku akhirnya memiliki kesempatan untuk dekat dengan leluhur. Beri penghormatan kepada leluhur keluarga Lin kita. Aku. Petik 2. Bang. Saat Stephen Lin mengatakan ini, pintu auditorium tiba-tiba didorong terbuka. Kata-kata Stephen Lin tiba-tiba terputus. Semua orang mengikuti prestise dan melihat sekelompok polisi Singapura masuk dari luar pintu. Berjalan di depan para petugas polisi ini adalah seorang petugas berseragam seorang perwira polisi senior. Selain polisi, sebenarnya banyak wartawan media yang membawa senjata panjang dan meriam pendek. Semua orang tercengang. Apa yang orang-orang ini lakukan di sini? Sekelompok orang yang muncul tiba-tiba berjalan langsung ke panggung tempat Stephen Lin berdiri. Pria, petugas polisi, hari ini adalah upacara pemujaan leluhur kita untuk keluarga Lin. Aku ingin tahu mengapa kamu ada di sini. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Petugas berseragam polisi senior berjalan ke arah Stephen Lin, lalu mengeluarkan dokumen dari tangannya dan membukanya. Tuan Stephen Lin, kami telah menerima laporan bahwa Anda dicurigai memiliki narkoba. Ini adalah surat perintah penggeledahan kami. Untuk memastikan keadilan dan keterbukaan, silakan ikuti kami ke kamar Anda dan bekerja sama dengan penggeledahan kami. Kata pejabat itu dengan lantang. Desir, itu langsung meledak. Banyak orang berseru tak percaya. Stephen Lin menyembunyikan racun, bagaimana mungkin? Mungkinkah dia beracun? Tapi dilihat dari kondisi fisiknya, dia tidak terlihat seperti Sidu. Apa yang terjadi? Sekelompok anggota asosiasi klan bertanya. Siapa tahu, mengetahui orang dan wajah tetapi tidak mengetahui hati, saya tidak berharap presiden kita menjadi pecandu narkoba, kata Lin Jiacheng bercanda. Saya tidak pernah bersentuhan dengan bubuk beracun, apalagi membeli barang-barang seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang melaporkan saya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kami telah menerima informasi yang sangat akurat, Tuan Lin, silakan pergi ke kamar Anda bersama kami untuk segera menggeledah. Jika Anda menolak, itu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum Singapura, dan kami berhak menghukum Anda. Tindakan. Kata petugas itu. Bagaimana jika tidak ada bubuk beracun di kamarku? Tanya Stephen Lin. Jika itu tidak terjadi, itu adalah hal yang baik, dan saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama polisi Singapura. Polisi Singapura kami tidak akan membiarkan orang jahat pergi, dan kami tidak akan menyalahkan orang baik. Kata pejabat itu. Yah,
Aku akan ikut denganmu, kata Stephen Lin, melompat dari panggung. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Upacara pemujaan leluhur harus ditangguhkan selama beberapa menit. Aku dijebak oleh penjahat. Sekarang aku harus membuktikan ketidakbersalahanku. Untuk menunjukkan hati nuraniku bersih, aku sekarang merekrut 10 orang-orang pergi ke kamar saya bersama saya untuk menyaksikan polisi. Saya harap 10 orang ini dapat melaporkan situasi sebenarnya kepada semua orang yang hadir dan mengembalikan kepolosan saya. Stephen Lin berkata dengan keras. Ini benar-benar pintar. Lin Jiacheng hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa Stephen Lin adalah orang yang sangat cerdas. Saat ini, dia sebenarnya tahu untuk merekrut 10 orang ke kamarnya untuk mengawasi polisi pencarian. Pertama, dapat mencegah polisi menanam dan menjebak, dan kedua, jika polisi benar-benar tidak menemukan apapun, maka 10 orang ini adalah saksi terbaik. Dapat dikabarkan bahwa Stephen Lin melewati pintu belakang, sehingga reputasi Stephen Lin hancur terlepas dari apakah dia menyembunyikan obat atau tidak. Namun, ini tidak berguna. Pasti akan ada bubuk beracun di kamarmu, kata Lin Jiacheng diam-diam. Nasib, hitung aku, kata Lin Chao. Hitung aku. Lin Yun juga berkata. Aku juga ingin melihatnya. Lin Jiacheng mengangkat tangannya. Stephen Lin melirik Lin Jiacheng, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke beberapa orang. Salah satunya adalah Lin Jiacheng. Segera, 10 orang dipilih. Petugas, ayo pergi, kata Stephen Lin kepada petugas itu. Ayo pergi, kata petugas polisi itu, menoleh dan berjalan keluar auditorium. Stephen Lin meninggalkan auditorium bersama sekelompok orang. Setelah orang-orang ini pergi, terjadi ledakan diskusi di auditorium. Di sisi lain, Stephen Lin mengikuti sekelompok besar orang keluar kamarnya. Pintunya tertutup rapat, tapi sudah ada beberapa polisi yang berdiri di depan pintu. Stephen Lin berjalan ke pintu, membukanya, dan menyingkir. Masuk dan cari dengan santai, sesama anggota keluarga Lin, tolong awasi petugas polisi ini, kata Stephen Lin kepada anggota keluarga Lin. Jangan khawatir, kami akan membantumu merawat mereka, kata Lin Chao. Saya khawatir beberapa hal buruk akan benar-benar ditemukan pada saat itu, dan kemudian Anda harus mengatakan yang sebenarnya kepada anggota keluarga Lin di auditorium, kata Lin Jiacheng. Tidak mungkin, kata Stephen Lin dengan dingin. Tidak lama kemudian, semua orang memasuki kamar kepresidenan Stephen Lin. Sekelompok polisi menggeledah suite Stephen Lin bersama dengan wartawan. Bab 1210. Polisi menggeledah dengan hati-hati di kamar Stephen Lin. Sedikit waktu berlalu, tetapi polisi tidak mendapatkan apa-apa. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak mungkin saya menyembunyikan obat-obatan, kata Stephen Lin. Karena itu kipas beracun, itu harus disembunyikan di tempat rahasia. Bagaimana bisa ditemukan begitu cepat, kata Lin Jiacheng bercanda. Stephen Lin menatap Lin Jiacheng dengan dingin dan tidak banyak bicara. Pada saat itu, seorang polisi berjalan ke pot bunga di sudut, mengeluarkan sebatang tongkat tipis dan menancapkannya beberapa kali ke tanah pot bunga. Ada sesuatu di sini, teriak polisi itu, dan Yibian dengan hati-hati mengeluarkan tas hitam dari tanah. Ini, mata Stephen Lin melebar, wajahnya menjadi sangat kaku dan jelek. Wajah Lin Yun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Benar-benar menemukan sesuatu. Kirim ke sini, kata petugas itu dengan lantang. Polisi langsung membawa tas hitam itu ke petugas. Petugas itu melihat tas hitam itu dengan hati-hati, lalu berkata, buka tasnya. Petik 2. Polisi itu membuka tas itu dengan hati-hati. Bagian dalam tas ternyata benar-benar bubuk putih. Kamera para reporter media itu semuanya diarahkan ke bubuk putih saat ini. Stephen Lin, kamu sebenarnya menyembunyikan penggemar racun. Teriak Lin Jiacheng dengan penuh semangat. Tuan Lin, apalagi yang ingin Anda katakan? Kata pejabat itu dengan wajah gelap. Ini.
Stephen Lin tampak sedikit bingung. Tidak harus milik Tuan Stephen Lin, mungkin ada orang lain yang bersembunyi di sana. Kelas 1, kata Lin Chow dengan cemberut. Jika itu milik Stephen Lin, periksa saja apakah ada sidik jarinya, kata Lin Jiacheng. Periksa sidik jari Anda, kata petugas itu kepada seorang polisi. Polisi itu membuka kotak peralatan, mengeluarkan benda seperti senter dari dalam, berjalan ke depan tas dan membukanya. Cahaya biru jatuh ke tas, dan beberapa sidik jari muncul di tas. Pak, ada sidik jarinya. Polisi mengambil kamera untuk memotret sidik jari tersebut sambil berbicara. Punya sidik jari. Mari kita ekstrak sidik jari Tuan Lin, kata pejabat itu. Seorang polisi menyerahkan sebuah tablet kepada Stephen Lin dan berkata, tolong letakkan tanganmu di sini. Petik 2. Stephen Lin mengerutkan kening, seolah tidak mau mengangkat tangannya. Tuan Lin, tolong bekerja sama dengan pekerjaan kami. Polisi itu berkata dengan suara yang dalam. Stephen Lin, apakah kamu takut? Lin Jiacheng bertanya. Beberapa anggota keluarga Lin di sekitar memandang Stephen Lin dengan heran. Mereka percaya pada Stephen Lin sebelum mereka datang, tetapi sekarang, hati mereka penuh dengan keraguan. Tidak, saya akui, barang-barang ini milik saya, kata Stephen Lin dengan desahan tiba-tiba. Diakui, Lin Jiacheng tercengang saat mendengar ini. Apa jalannya? Dia jelas meminta Lin Kairong untuk melepaskan benda ini. Stephen Lin tidak tahu keberadaan benda ini, bagaimana dia bisa mengakuinya? Atau apakah dia mundur untuk maju? Memikirkan kemungkinan seperti itu, Lin Jiacheng segera berkata dengan penuh semangat, kamu Stephen Lin, kamu berani menyembunyikan heroin secara pribadi, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mati setiap tahun karena hal ini, dan kamu masih membawa begitu banyak, apakah kamu akan menjualnya? Itu, atau apakah kamu mencoba membunuh seseorang? Mendengar kata-kata Lin Jiacheng, semua kerabat dari klan Lin yang hadir mengerutkan kening pada Stephen Lin. Siming, apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar milikmu? Lin Chow bertanya dengan penuh semangat. Dia dan Stephen Lin memiliki hubungan yang baik, jadi dia dengan tulus berharap Stephen Lin tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Ini memang milikku, tapi... Stephen Lin melirik Lin Jiacheng dan berkata, ini bukan heroin. Petik 2. Tuan Lin Jiacheng, apakah Anda mengenal heroin? Hanya dengan melihatnya, Anda tahu itu heroin. Apakah Anda pernah menggunakannya? Tanya Stephen Lin. Lin Jiacheng tertegun sejenak, lalu berkata, jangan alihkan pembicaraan pada saya tidak pernah membeli heroin, apalagi menggunakannya, saya hanya menontonnya di TV. Jadi mengandalkan heroin di TV. After melihat heroin beberapa kali, Anda berpikir bahwa barang-barang saya ini adalah heroin. Lin Jiacheng, Anda telah hidup selama bertahun-tahun dan melakukan bisnis selama bertahun-tahun, dan Anda tidak stabil sama sekali. Kepala, gelengkan kepala. Tuan Lin, jika ini bukan heroin, apa lagi itu? Tanya petugas di sebelahnya dengan wajah gelap. Tuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, ini adalah susu bubuk dari negara kami. Saya pribadi memiliki kebiasaan minum susu bubuk, kata Stephen Lin. Susu bubuk. Semua orang tercengang, tidak ada yang mengira Stephen Lin akan mengatakan kalimat seperti itu. Itu tidak mungkin susu bubuk, seru Lin Jiacheng dengan penuh semangat. Dengan wajah gelap, petugas itu melirik polisi yang memegang bubuk beracun itu dan berkata, baunya seperti apa? Polisi itu bersandar di depan bubuk putih itu dan mengendusnya, lalu ekspresinya sedikit berubah. Dan dia berkata, memang, baunya seperti susu bubuk. Rasa susu bubuk, kalimat ini mengangkat semangat semua orang. Bagaimana bisa bau susu bubuk? Mustahil. Lin Jiacheng dengan bersemangat berjalan ke depan tas hitam, mengulurkan tangan dan mengambil sedikit bubuk putih, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Rasa susu yang kaya meresap ke dalam hidung seperti ini. Ini benar-benar susu bubuk. Lin Jiacheng tertegun. Pejabat itu mengerutkan kening,
mengulurkan tangan dan memeras sedikit bubuk putih untuk menciumnya, lalu meletakkannya di lidahnya untuk mencicipinya. Pintu masuknya adalah rasa susu manis. Ini memang susu bubuk, kata pejabat itu dengan suara berat. Kata-kata pejabat itu langsung membuat anggota klan Lin di tempat kejadian bersorak. Lagi pula, Stephen Lin adalah presiden mereka, dan mereka tidak ingin melihat Stephen Lin ditangkap karena keterlibatan narkoba. Bagaimana mungkin susu bubuk, tidak mungkin. Lin Jiacheng menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Kenapa kamu memasukkan susu bubuk ke dalam tanah pot bunga? Tanya pegawai itu dengan curiga. Ini bisa mengawetkan susu bubuk dengan lebih baik, kata Stephen Lin. Lebih baik mengawetkan susu bubuk. Alasan sialan macam apa ini? Adakah yang pernah mengatakan bahwa susu bubuk dapat diawetkan di dalam tanah? Jelas, Stephen Lin berbicara omong kosong ketika dia mengatakan itu. Tapi tidak masalah jika dia berbicara omong kosong, karena tidak ada hukum yang melarang memasukkan susu bubuk ke dalam kotoran. Selain itu, Stephen Lin melakukan ini karena dia jelas tahu bahwa seseorang akan melaporkannya karena keterlibatan narkoba. Jadi dia sengaja menyembunyikan tas seperti itu di tanah untuk digali polisi. Berpikir lebih dalam, mungkinkah Stephen Lin tahu sebelumnya bahwa seseorang akan menyembunyikan bubuk racun di kamarnya untuk menjebaknya, dan itulah mengapa Stephen Lin memiliki keterampilan seperti itu. Anggota keluarga Lin yang hadir semuanya adalah orang pintar, dan mereka segera menemukan poin kuncinya. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Seseorang sebenarnya ingin menyembunyikan racun di kamar Stephen Lin dan menjebak Stephen Lin. Yang lebih menakutkan adalah Stephen Lin bahkan mengetahuinya sebelumnya. Siapakah orang yang menjebaknya ini? Semua orang memandang Lin Jiacheng serempak. Tampaknya dari awal hingga akhir, Lin Jiacheng sangat yakin pasti ada bubuk beracun di kamar Stephen Lin. Kenapa dia begitu yakin? Kecuali orang yang menyembunyikan racun itu adalah dia. Mundur, kata pejabat itu dengan wajah gelap. Hari ini, dia dapat mengatakan bahwa dia malu dan terhina. Dia datang untuk memeriksa kamarnya dengan agresif, dan menemukan satu generasi susu bubuk. Semua ini direkam oleh kamera di sekitarnya dan disiarkan langsung keluar. Dalam operasi ini, agar Stephen Lin tidak memiliki ruang untuk melawan, Lin Jiacheng secara khusus memberikan saran siaran langsung, yaitu menyiarkan seluruh proses pencarian penggemar beracun dalam siaran langsung, sehingga meskipun Stephen Lin menginginkannya untuk menggunakan hubungan tingkat tinggi nanti tidak mungkin untuk menekan masalah ini. Tanpa diduga, siaran terakhir ternyata adalah olong. Ekspresi Lin Jiacheng berubah menjadi sangat jelek, dan dia melirik Lin Kairong yang berdiri di belakang Stephen Lin. Pasti wanita inilah yang mengkhianatinya, dan bubuk racun itu berubah menjadi susu bubuk. Lin Jiacheng pasti sudah mengambil keputusan, setelah pergi dari sini, dia harus meminta bawahannya untuk menyapa pacar Lin Kairong dengan baik. Pada saat ini, Lin Kairong tiba-tiba berbicara. Petugas, saya ingin melaporkan seseorang yang menyembunyikan narkoba. Lin Kairong berkata dengan lantang. Pejabat itu berhenti dan mengerutkan kening pada Lin Kairong. Lin Jiacheng juga kaget dengan kata-kata Lin Kairong. Mungkinkah Lin Kairong benar-benar menaruh bubuk beracun di ruangan ini, tetapi polisi tidak menemukannya? Siapa yang kau laporkan? Tanya petugas itu. Aku akan melaporkannya. Lin Kairong menunjuk langsung ke Lin Jiacheng. Kamu gila? Bagaimana aku bisa menyembunyikan narkoba? Lin Jiacheng berkata dengan penuh semangat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seseorang memasuki kamar Anda dengan tas hitam berisi bubuk beracun. Lin Kairong berkata dengan penuh semangat. Kamarnya? Kamar yang mana? Tanya petugas itu. Ruang presidensial tepat di seberang suite kami, benar-benar ada bubuk beracun di dalamnya. Kata Lin Kairong. Tidak masuk akal, saya orang terkaya di Singapura, bagaimana saya bisa menyembunyikan narkoba? Kata Lin Jiacheng dengan wajah gelap. Kalau begitu aku adalah Raja Naga dari Kerajaan Naga, bagaimana menurutmu aku bisa menyembunyikan racun?
Stephen Lin bertanya balik. Ini. Lin Jiacheng terdiam mendengar kata-kata Stephen Lin. Nona, Tuan Lin Ka-shing adalah warga negara yang taat hukum di negara kita, dan tidak mungkin dia berhubungan dengan penggemar racun. Di negara kita, memfitnah orang lain bertanggung jawab secara hukum, kata pejabat itu. Apakah saya memfitnah? Anda dapat pergi ke kamar Lin Jiacheng dan menggeledahnya. Jika Anda pada akhirnya tidak menemukan kipas beracun, maka saya memfitnah. Anda dapat menangkap saya, kata Lin Kairong. Ini. Petugas itu mengerutkan kening. Cari, aku tidak takut bayangan, cari saja. Lin Jiacheng berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, ayo pergi dan cari, kata pejabat itu, memimpin orang-orang keluar dari kamar Stephen Lin dan berjalan ke suite seberang. Lin Jiacheng berjalan ke sisi Lin Cairong. Aku tidak berharap kamu mengkhianatiku. Aku tahu kamu pasti telah menaruh bubuk beracun di kamarku, tapi itu tidak masuk akal. Aku belum menyentuh benda-benda itu. Tidak mungkin ada sidik jariku di sana. Bubuk beracun tanpa sidik jari sama sekali tidak merugikan saya, dan saya akan membiarkan bawahan saya mematahkan kaki pacar Anda, sehingga dia hanya bisa duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Lin Jiacheng berbisik dengan kejam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.